Kita jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kapan Nabi Khidir diutus menjadi nabi? Sedangkan di zaman itu kan sudah ada Nabi Musa. Dan tolong jelaskan tentang kesabaran Nabi Musa mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu adalah nabi, bukan rasul. Muncul pertama Nabi Khidir alaihissalam di zaman Nabi Musa. Saat itu ada Nabi Musa, ya, karena bedanya kalau Nabi Musa rasul, kalau Nabi Khidir nabi. Kalau rasul bawa risalah, bawa perintah. Kalau nabi enggak bawa perintah, justru memperkuat rasul yang ada. Berbicara ketemu Nabi Khidir alaihissalam itu saat Nabi Musa ditanya, Musa, kata Allah, ada nggak orang yang lebih pintar dari kamu? Padahal Nabi Musa jawab ada. Dia bilang, kayaknya nggak ada ya Allah. Makanya kalau orang udah merasa pintar, ya sudah habis sudah. Dia bilang apa? Ada yang aku nggak tahu ya, kayaknya nggak ada. Kata Allah ada. Abdi hambaku Khidir. Akhirnya disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Nyari sana sini, sampai Nabi Musa alaihissalam itu dalam perjalanan mencari Nabi Khidir. Ini kan disuruh ngaji sama Allah. Musa, kamu ngaji sama Khidir sana. Siap ya Allah. Berangkat. Itu Nabi Musa baru berangkat. Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Itu pas waktu zuhur. Itu baru berangkat pagi sampai zuhur. Itu zuhur Nabi Musa berbicara kepada pembantunya. Ya Huda. Pembantu. Apa? Atina ghada'ana. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hei gulam, coba kasih makan siangnya kesiniin. Kami ini sudah capek, kami ini sudah lapar. Kami menemukan dalam perjalanan ini berat sekali. Itu Nabi Musa baru berangkat pagi, ketemu zuhur udah ngeluh. Ngeluh dalam arti udah minta makan, minta begini. Tapi Nabi Musa saat dikejar-kejar Fir'aun 3 hari 3 malam gak makan, gak minum kecuali rumput-rumput doang, gak ngeluh dia. Ini setengah hari ngeluh, 3 hari 3 malam gak ngeluh. Ada bedanya gak? Ada. Bedanya apa? Karena Nabi Musa dalam perjalanan ini mau ngaji. Dalam perjalanan itu bukan mau ngaji, kabur. Makanya orang kalau perjalanan mau ngaji nggak ada yang nggak berat, semuanya berat. Makanya dulu kan sampai kita dikasih doa, lamun ngaji wogah wae doa Allahumma paksakeun. Kenapa? Karena perjalanan ngaji mah begitu berat. Kenapa berat? Itu iblis setan megangin kaki biar nggak jalan. Karena kalau ngaji dapat ilmu yang selamat bukan dia, bisa nyelamatin orang. Kalau ahli ibadah selamat dia doang. Yang ngaji bisa selamatin 1000 orang, bisa selamatin 1.000.000 orang. Contoh misalnya Ustaz Adi Hidayat. Itu sekarang beliau dakwah ceramah, berapa yang sudah taubat di tangan beliau? Berapa yang dapat petunjuk hidayah dari Allah dengan berkah beliau? Coba kita lihat di situ. Jadi pengaruhnya ulama itu besar, yang dapat ilmu itu besar, makanya godaannya luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan satu orang ahli ibadah, satu ulama, satu santri itu lebih berat bagi setan untuk digoda ketimbang 70 tukang ibadah. Nah itu makanya para jamaah, Nabi Musa hanya belajar Nabi Khidir, ketemu singkat ceritanya, namun Nabi Musa gak sabaran. Suruh jangan banyak ngomong terus. Intinya itu ceritanya agak panjang, namun pertemuannya seperti itu. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, siapakah nama sahabat Nabi yang telah membuat arasy bergoncang? Ini yang telah membuat arasy bergoncang itu namanya Mu'adz. Ihtazzal arsyu bi mauti Mu'adz. Ya, arasy itu sampai bergoyang dengan wafatnya Mu'adz, sahabat Mu'adz. Artinya orang-orang baik itu luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Makanya para jamaah, kalau kita nggak ikut ajaran Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad sudah berbahaya para jamaah rahimahullah. Selanjutnya,
Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya membunuh anak kucing? Anak kucing dibunuh, apakah itu dosa besar? Membunuh anak kucing dosa besar. Yang enggak dosa bunuh anak kutu. Anak kutu enggak dosa, anak kucing dibunuh. Ngapain dibunuh anak kucing? Habis saya kesel, Ustaz, makan daging anak terus. Yang makan daging kan bapak emaknya, kok yang dibunuh anaknya? Gak boleh Pak, bunuh anak kucing dosa besar, bunuh kucing dosa besar, bunuh kambing dosa besar, bunuh semut dosa. Ini dosa, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Kutu boleh, kuar boleh, tongok kalau ketemu boleh. Tongok mau dibunuh kalau ketemu silakan. Ya, mau pakai golok, mau pakai pisau silakan. Tafadhol silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana kalau ada orang yang azan tapi tidak sholat? Cakep banget. Hayya 'alas shalah. Orang di luar, oh harus sholat. Kata yang ada, anak mau nggak sholat. Itu Mas Ablong itu. Artinya apa? Artinya itu manusia ngajak sholat. Nah itulah, ya dosanya karena meninggalkan sholat. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, kapan dan tahun berapa Nabi Muhammad wafat? Kapan dan tahun berapa Nabi Muhammad wafat? Nabi Muhammad SAW wafat itu tahun 10 setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Persisnya hari Senin, tanggal 12 di bulan Rabiul Awal. Ada orang nanya dulu ke saya, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad wafatnya tidak digelar acara tentang wafat Nabi Muhammad? Kenangan wafat Nabi Muhammad, kenapa nggak digelar? Kok malah maulid Nabi Muhammad? Oh, jawabannya, a'dhamul masaib wafatu Rasulullah. Paling besarnya musibah adalah wafatnya Rasulullah SAW. Dan tentang musibah, Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, faqala ta'ala, alladzina idza asabathum musibatun qalu sudah, kalau ada musibah besar terjadi, sudah sabar, minta yang terbaik kepada Allah di balik musibah itu. Ya. Kemudian selanjutnya, Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada dalil atau hadis memakai imamah dan siwak? Memakai imamah itu ikat di sini. Oh, itu dalilnya banyak pakai imamah. Yang saya tahu ada 14 yang saya hafal pribadi. Pakai imam, pakai ikat di sini. Rasulullah SAW pakai ikat di sini, imam. Ada lagi siwak. Oh, siwak juga sama. Pakai siwak itu hadisnya banyak. Ya, salah satunya siwak itu rak'atani bi siwak khairun min 70 rak'ah bila siwak. 2 rakaat salat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Pertanyaan kedua, jikalau kencing kena baju terus dicuci bajunya yang kena kencing terus berwudu, apakah sah wudunya? Kalau ada orang pakai baju kena kencing enggak dicuci juga itu baju, wudunya tetap sah. Karena enggak ada pembatalan wudu, baju kena kencing. Batal wudu tuh ente. Kenapa? Itu baju kena kencing? Enggak ada. Baju kena kencing itu kaitannya buat sholat nanti. Kalau bajunya tidak dicuci, sholat dengan baju yang kena kencing, hukumnya sholatnya tidak sah karena memakai pakaian yang ada najis. 3. Apakah ada gatal-gatal cenang air? Apakah ada gatal-gatal cenang air dan keluar air? Apakah air itu najis? Atau jangan ngomongnya nggak begini tuh, ngomongnya apakah air yang keluar dari canaing najis apa tidak? Kalau cenang kan satu isi mufrad, kalau jamak canaing, tuh cenangnya banyak. Itu kalau keluar air najis apa tidak? Najis, keluar nanah soalnya. Itu nanah. Tapi ke nanah itu najis. Nanah itu najis. Kalau yang air itu air kayak apa sih? Kayak orang kalau kerja sesengkelen apa namanya? Sesengkelen.
sangen. Nah, itulah pokoknya. Itu ada air tuh nggak najis itu. Nafakot namanya. Darah najis. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya main bola? Apa hukumnya main bola? Ada yang mengatakan haram karena ada sejarah yang mengatakan itu kepala kaum muslimin yang ditendang dulu oleh orang kafir. Bagaimana sebenarnya? Ini yang selalu saya sampaikan, banyak salah paham. Saya nggak mau sebutin, ada kiai di daerah Cidahu. Dulu beliau sampai mengikrarkan haram laki-laki pakai celana dalam. Dalam bahasa kita slam. Itu dia bilang haram. Perhatikan dulu. Lucunya saya tanya, kenapa diharamkan? Dijawab, karena yang pertama pakai selempak atau celana dalam itu Fir'aun. Maka dia telah sama memakai pakaian Fir'aun, maka haram. Fir'aun. Saya tanya, emang Fir'aun pernah pakai selempak? Oh iya Ustaz. Pakai selempak merek apa? Ya Sidimen apa gitu. Jadi kok Fir'aun pakai selempak? Padahal mah bukan Fir'aun pakai selempak, bukan. Jadi ada sejarah Fir'aun itu sebelum bertempur dengan Nabi Musa, Fir'aun itu kalau buang air besar 40 hari sekali. Orang sakti ini. Jangan gegabah. Bertempur dengan Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa dilempar, ya Musa alqi asaq, fahiya tanqaf ma sana'u. Itu disedot semua punya dukun-dukun si Fir'aun. Gemeter takut si Fir'aun, berubah drastis. Apa? Fir'aun yang tadinya 40 hari sekali buang air besar, tiba-tiba menjadi 40 kali buang air besar dalam satu hari. Akhirnya gara-gara dia buang air besar terus, singgasana belepotan Akhirnya dibuatkanlah kain, diikat ke sini, kayak pempes. Supaya apa? Supaya nya nggak mudabel di situ. Akhirnya ngumpul, makanya Fir'aun itu bau, singgasananya bau, tubuhnya bau, saking baunya berlebihan, lalat aja tidak nempel di tubuh Fir'aun. Baunya kebangetan, lalat senang bau. Seneng. Ada yang bapak-bapak di jalan, lalat tempel di situ. Tapi kalau kebauan mah ya lalat enggak lalu, ini dosisnya terlalu tinggi. Nanti kalau overdosis dia dokternya di mana cari? Nah, akhirnya gara-gara cerita itu otaknya langsung mutusin, oh itu berarti pakai selempak haram. Aduh, ini cerita mah bukan untuk dalil, bukan. Nah, banyak yang mengatakan main bola itu haram gara-gara cerita tentang Sayyidina Husain saat dipenggal kepalanya. Itu kan ditendang-tendang sebagai penghinaan dari mereka yang membunuh. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam qasidahnya mengatakan, wa bil Husain alladhi qad rawduhu ahlul fujur. Sayyidina Husain ini dibantai, dibunuh. Dan sebelum beliau berangkat ke Karbala, di rumahnya Sayyidina Husain beliau khutbah. Dan itu dihadapi oleh Abdullah bin Abbas. Dan saya sama Abi ini sempat melihat mimbar tempat khutbahnya Sayyidina Husain, karena sampai detik ini rumah Sayyidina Husain masih ada. Rumah zaman dulunya cuma udah pada hancur sedikit, udah pada hancur. Rumahnya kecil para jemaah. Nah, singkat ceritanya, Sayyidina Husain dipenggal, kepalanya ditendang akhirnya sebagai penghinaan. Nah, itu penghinaan. Akhirnya gara-gara ada orang ngajinya setengah-setengah, tuh itu kan main bola. Itu bukan main bola, nendang kepala. Sekarang yang ditendang kepala atau bola? Bola. Sekarang bola sama kepala sama apa enggak? Beda. Kenapa dimasalahin? Nah, terus Ustaz, main bola sendiri hukumnya gimana? Kalau main bola secara riyadhah, olahraga, itu boleh. Bukan sunat, bukan wajib, boleh. Mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Di zaman dulu ada main bola, ada. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, di zaman ulama-ulama main bola ada. Cuma kesininya main bola dipakai judi, haram karena judi. Jangankan main bola, ngaji kalau dipakai judi haram. Jangankan main bola, ngaji kalau dipakai judi
Kayak lomba-lomba tuh, lomba misalnya bayar dapat hadiahnya itu judi, nggak boleh. Atau ngaji seperti saya, ayo bapak-bapak, tolong jawab siapa yang menyebabkan Fir'aun mati misalnya. Bapak-bapak bisa jawab, saya bayar. Siapa yang menyebabkan Namrud mati, nggak bisa jawab, bayar ke saya. Itu judi namanya. Itu judi. Jangankan main bola, ngaji pun kalau dipakai judi haram. Nah, yang jadi masalah main bola sekarang haram karena judi, karena buka aurat haram. Tapi kalau main bola biasa, olahraga nggak haram. Cuma sayangnya juga olahraga kadang-kadang pakai hawa nafsu. Aduh bingung. Kan main bola olahraga. Kalau olahraga pakai akhlak. Ada yang bawa teman, akhirnya saat kipernya dia nendang orang, dia pura-pura ke sini, masuk ke sini. Kok tadi pada tengah nyamplok? Jangan berisik. Itu sedekah sirri. Itu sedekah secara sembunyi-sembunyi biar dia bagi. Kan dia lari. Tuh dia senang dia. Anda bertahan. Itu olahraga namanya. Ini olahraga loh. Allah. Kamu si petir mah? Coba gagal. Nah, jadi para jamaah, hukum main bola seperti itu. Habib Abdullah Al-Haddad, ulama besar, karangan kitabnya banyak. Beliau lagi lewat mau ke masjid, ada anak-anak main bola. Pas anak-anak main bola, kotor dong bolanya ke baju beliau. Anak-anak dia takut, wah dimarahin nih. Diambil sama Habib Abdullah Al-Haddad, bolanya dikasihkan ke anak-anaknya. Beliau berkata, wahai anak-anakku, berhentilah main bola, sholat dulu. Setelah sholat kau lanjutkan main bola. Berarti begitu haram apa enggak? Ustaz main bola ada nggak di zaman Nabi? Nabi boro-boro sempat ngurusin bola, ngurusin dakwah ke sana ke sini. Wah, jangankan ngurusin bola, ngurusin tahlilan aja nggak sempat Nabi Muhammad. Tapi Nabi sudah menyampaikan kisi-kisinya bahwa itu boleh. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Pak Ustadz. Pakai dalil. Kita mau bertanya, tafadhol. Rukun Islam ada 5 kan? Ya. Misalnya ada seorang haji yang 4 rukun Islamnya sudah dikerjakan, sedangkan yang satu lagi tidak dilaksanakan. Zakatnya itu sempurna agama rukun Islamnya, mohon dijelaskan. Oh, mungkin di sini ada orang haji sudah tapi zakat nggak bayar. Gimana? Hajinya diterima, rukun Islamnya sempurna, ya enggak kan nggak bayar zakat. Dan terus biar sempurna bagaimana? Bayar zakat. Gimana cara ngitungnya? Datang ke ulama yang ahli dalam hitung zakat. Keluarin zakat. Karena banyak orang sekarang ngeluarin zakat itu dipakai THR. Nggak boleh zakat dipakai THR. Nggak boleh. Bagi-bagi biskuit gaya padahal zakat. Lu di akhirat dibejak-bejak itu. Dalam Al-Quran alladzina sayutawwaquna ma bakhilu bihi anfusahum yaumal qiyamah, akan dibuatkan oleh Allah ular besar. Ular ini adalah zakat yang harusnya dikeluarkan, yang nggak dikeluarkan. Nanti ngapain ini ular? Sayutawwaqun, akan mengikat orang yang nggak zakat ma bakhilu bihi anfusahum, dengan sebab mereka bakhil. Kapan? Yaumal qiyamah. Itu nanti orang yang nggak zakat atau zakat tapi caranya salah, itu kepalanya berhadapan sama ular di lembah satu khusus. Ini ular. Itu ular sebelum mantuk ngomong, hei ujang. Orang Sunda. Untuk ujang saya di sini mau ujang. Mau ujang itu mas oleh. Berarti pakai nama kafir aja deh. Hei, misalnya Ortitus. Hei Juventus misalnya. Hei Juventus. Ini ular ngomong. Kata ular apa? Aku adalah harta yang harus kau keluarkan, tapi kau tidak keluarkan. Aku adalah harta yang harus kau keluarkan, tapi kau keluarkannya nggak benar. Gengsi, nyari nama, nyari pelanggan, itu orang yang langsung dipatuk di sini sekali. Ular itu langsung naik ke atas, ke pinggir lembah di atas.
Itu orang di lembah itu tiba-tiba mukanya gatal, tubuhnya gatal, keluar nanah, dia cabik-cabik, dia acak-acak dagingnya sampai dagingnya berjatuhan, tulang berulang yang tersisa, jeritan, tangisan dan lain-lain. Udah sempurna rasa sakit dia rasakan, diulangi lagi kembali, ular datang lagi, terus seumur hidupnya seperti itu. Bapak-bapak coba ambil silet di rumah, coba potong dikit sebet kulitnya, pedihnya, di sana lebih lagi. Banyak orang zakat itu gaya, zakat gaya, ya. Nggak ngerti datang ke ulama, ke ahlinya. Ulama nggak bakalan minta, cuma sing hidung. Aduh ini gimana sih? Dikasih tahu kan hidung, besok-besok mati gua bisnisin loh. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya masih ada waktu sebentar lagi. Ustaz, tolong jelaskan kenapa orang-orang itu selalu mendoakan semoga dipanjangkan umurnya. Padahal kan Ustaz, umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Betul, umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Namun kenapa selalu didoakan panjang umur? Maksud panjang umur itu satu, berkah umurnya. Berkah umurnya. Kedua, mendoakan baik. Karena kalau mendoakan, mudah-mudahan ente pendek umur. Tetap umur sudah ditetapkan sama Allah. Tapi ngedoa begitu baik apa enggak? Mudah-mudahan semua jamaah pendek umurnya. Ini orang kok mendoakan. Padahal umur kenapa takut? Aminin aja. Nah itu masalahnya para jemaah. Pada saat umur itu sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak tahu umur kita sampai kapan dan seperti apa, maka yang terbaik minta panjang umur. Ada enggak Nabi yang pernah minta panjang umur? Banyak. Yang paling terkenal sejarah Nabi yang minta panjang umur, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu minta panjang umur tiap habis ibadah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat menyamar menjadi kakek-kakek tua. Untuk apa? Untuk Ibrahim ini supaya dapat pelajaran, gak minta panjang umur lagi. Itu kakek-kakek tua usianya 120 tahun. Bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Pas bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim orang baik. Kamu datang dihormati, nyuguhin makanan. Pas nyuguhin makanan tuh pakai makan. Itu sayurnya ke sini, airnya ke sini, belepotan di mukanya, bajunya kotor, sehingga Nabi Ibrahim merasa agak jijik dengan itu. Itu amat ya. Kata Nabi Ibrahim, kakek, makannya jangan begitu. Kata kakeknya ngomong apa? Ini malaikat sebenarnya. Nabi Ibrahim, aku ini orang sudah tua. Kalau tua ya begini makannya, belepotan acak-acak, kehalis minyaknya. Ya begini, gorengan makan, ngejepret apa? Ini kakek-kakek. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa nggak mau. Nanya, emang umurnya berapa? 120 tahun. Nabi Ibrahim berdoa sama Allah, nggak mau usianya lewat 120 tahun. Makanya pas 120 tahun Nabi Ibrahim wafat, meninggalkan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau ada orang Cipetir? Orang Cipetir. Apa sih nanya? Pak Ustaz, bagaimana kalau ada orang Cipetir sholat Jumatnya ke kampung yang lain atau kampung sebelah? Bagaimana? Lihat sholatnya coba gimana? Sholat gimana kita nggak tahu. Oh itu Ustaz maksudnya keluar dari kampung Cipetir. Keluar dari kampung Cipetir kalau menemukan sholat di luar boleh. Kalau menemukan sholat di luar boleh. Tapi yang terbaik sholat di kampung sendiri. Bapak-bapak sekarang begini. Bapak-bapak hari Jumat misalnya ada kepentingan mau ke Ciawi, berangkatlah ke Ciawi. Boleh, silakan. Yang penting syaratnya di Ciawi bisa Jumatan dan di Cipetir tetap Jumatan. Kalau di Cipetir laki-laki yang dewasa cuma ada 40, akhirnya bapak-bapak jam 10 pada berangkat keluar Cipetir umpama. Akhirnya di Cipetir nggak jadi Jumat, kurang. Gara-gara bapak-bapak keluar, itu dosa, nggak boleh. Tapi kalau di Cipetir tetap Jumatan jalan, orang itu keluar juga tetap Jumatan jalan, itu silahkan, tidak apa-apa, tapi tidak afdal. Karena yang terbaik harus berada di mana? Di Cipetir. Itu kalau ada darurat, ada kebutuhan. Nah kalau hobi gimana? Nah, ini yang hobi ini kurang asem. Nggak boleh. Itu orang Cipetir di Cipetir. Lo kan Ustaz kita ini Jumatannya pengen ke sana kemana? Silahkan. Tapi itu pindah dulu ke sana.
Ya pindah. Nanti ini kalau mati mau disolatin di mana? Mau dikubur di mana? Makanya kalau orang tuh mesti mikir tuh panjang, mesti dewasa dalam hidup itu. Jangan kekeh dengan satu pendirian yang nggak jelas. Ini kok begitu, nggak boleh. Loh Ustaz, kami ini kurang cocok. Kalau kurang cocok, pindah, jangan dicepetin. Loh kan rumah kami di sini. Ya kalau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ima di situ langit dijinjing atau parah. Gimana sih? Jadi para jamaah, kalau ada darurat hari Jumat setelah subuh keluar, boleh dengan syarat yakin menemukan Jumat di luar seperti musafir. Tapi kalau sebelum subuh keluarnya itu bebas, tidak apa-apa. Tapi kalau setelah subuh dengan catatan menemukan Jumat di luar. Tapi kalau keluarnya sengaja ingin Jumatan selalu di luar tanpa ada hajat kebutuhan apalagi fardhu ain, maka itu tidak boleh. Yang terbaik Jumatan di kampung. Saya pribadi terus terang Jumatan nggak di sini, selalu keluar. Kenapa? Karena ada fardhu ain, ada ngajar di luar, harus saya mendidik masyarakat di sana dan Jumat di sini pun tetap berjalan. Jadi tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak ada darurat ya. Kedua, kalau ada dua majelis ilmu yang waktunya bersamaan, kemana kita harus hadir? Apakah yang terdekat dengan rumah atau yang berkualitas dalam pembahasannya? Kalau ngaji berbarengan, umpama katakanlah malam ini saya ngaji di sini ada, Ustaz kemana ya saya hadir? Kalau agama itu melihat mana ilmu yang fardhu ain dibahas. Kalau di situ membahas fardhu ain, dahulukan yang fardhu ain. Dahulukan yang fardhu ain. Misalnya majelis ini mau Ustaz zikir, kemudian habis zikir ya bahas paling sedekah, paling bahas ini, tapi yang di sana mau Ustaz bahas tentang sholat, bahas tentang ini, nyampein tentang jamaah, maka fardhu ain lebih didahulukan daripada fardhu kifayah. Ustaz dua-duanya nih ngebahasnya tentang fardhu ain Ustaz. Ini bahas masalah rukun, ini bahas masalah tauhid. Dua-duanya, oh masya Allah Ustaz. Itu Anda lebih baik hadir di majlis yang dekat agar silaturahim Anda kuat. Oh Ustaz tapi pengen juga ke sana. Berarti seling, minggu ini di sini, minggu ini di sana, minggu seketiganya nggak ngaji. Iya, itu biasanya jagonya orang-orang yang pemalas. Kalau masjid dua, subuh di sana, subuh di sini, udah nggak subuh lagi. Kenapa? Orang sana pada saat nggak ada, oh subuhan di sana. Orang sana nggak ada, oh subuhan di sana. Ya aman, ada aja. Baik, bagaimana hukumnya orang yang bersedekah dengan tujuan ingin kekayaan? Ada semacam perjanjian, kontrak. Mantap ya. Sedekah dibuat kontrak biar kaya. Dengan gurunya pakai mahar. Mau kaya? Iya, sedekah. Mas kawinnya sekian. Dan ada setoran, tokehnya. Rutin setiap bulan ke gurunya. Ini bukan ke gurunya. Para jamaah dengerin. Sedekah itu nggak boleh. Anda sedekah mencari balasan biar kaya. Apalagi ada setor begitu. Allah sudah berfirman jelas dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Jangan kau memberi berharap banyak. Kita mau musir karena iya ngebuang ikan kecil biar dapat ikan apa? Ikan besar. Apalagi kalau sedekah sudah ada setor ke guru. Sedekah itu umum. Bahkan guru itu, ini mohon maaf, guru zaman dahulu itu harus diikuti. Guru zaman dahulu, saya punya guru. Itu kalau jalan lagi hujan, tiba-tiba berteduh di kenteng karena hujan. Biasanya rumah kan suka begitu, kentengnya lebih. Ini kan teduh. Dia berteduh. Pas dia lihat ini rumah muridnya, dia langsung pergi. Kenapa sampai seperti itu? Karena khawatir dia ada pamrih di dalam mengajar kepada muridnya. Khawatir. Jadi nggak ikhlas nantinya. Ini bukan pamrihnya, ini mah disuruh setor tiap bulan. Ya. Bahkan hitung-hitungannya kadang-kadang fakir miskin sedikit, yatim sedikit, kiainya kaya. Fakir miskin 200.000, yatim 200.000, mama 2 juta. Paham? Itu hitungan sudah lepas soalnya begitu. Repot sudah. Repot. Jadi para jamaah, sedekah, lakukan sedekah. Lihat Rasulullah, lihat ulama as-salihin. Udah sedekah kasih sudah. Bahkan ibarat kalau sampai ulama mengatakan, jadikan sedekah itu seperti kotoran. Keluar, jangan dilihat, jangan diingat. Bapak-bapak kalau buang kotoran BAB, krek dipandang nggak?
Dipandang nggak? Ada yang nyesel ngeluarin itu, ada nggak? Nggak ada. Diingat-ingat nggak? Kemarin warna apa? Kadar baunya perasaan, aduh. Itu sampai sedekah itu, makanya sedekah ini seperti kotoran. Maksudnya udah jangan diingat-ingat, anggap kita belum sedekah. Ini kan repotnya sedekah diingat-ingat, bahkan kadang-kadang sedekah salah masukin nyesel. Istighfar, astagfirullah. Ada orang berangkat Jumatan ngantuk, di kantongnya ada 2 lembar, 50 sama 2.000. Dari berangkat udah niat yang 2.000 bakal teropak. Ngantuk 50 masukin. Keluar mesin mau beli rokok. Ambil rokok sebungkus, ambil. Kan 2.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedekah kita dilawanya. Dikejar ke masjid. Yang pegang rokok siapa? Itu lagi dibongkar. Kagak, astagfirullah. Tapi kelupaan itu yang 50, itu 50 saya. Udah diambil 50-nya dengan nggak rasa malu, yang 2.000 dikasih. Sebenarnya kan saya lihat yang ini kan, ini malu, mohon maaf, ini Allah Akbar. Sudahlah bapak-bapak, bab sedekah. Anda punya guru, silahkan ikuti. Tapi kita punya agama yang harus diikuti. Kenapa? Agama menyarankan bersedekah. Sudah, sedekah kemana? Yang terbaik sedekah itu di kehidupan dunia kemana? Santri. Jangan gegabah bapak-bapak. Santri ini semua penyelamat dari umat dari dosa-dosa. Loh kok usah bisa? Contoh, kampung Cipetir itu wajib ngaji ilmu nahwu, wajib ngaji ilmu sorok secara fardu kifayah. Sekarang nggak ngaji itu sorok, nggak ngaji nggak nahwu. Dosa tuh, alhamdulillahnya ada santri, digugurkan dosa dari masyarakat Cipetir semuanya karena santri. Digugurkan karena fardu kifayah. Kalau seorang melakukan, gugur dosa dari yang lain, yang dapat pahala dia. Sekarang bapak-bapak tuh harus ketemu santri, jawab terima kasih, dosa bapak diampuni sama Allah gara-gara ente. Ini ada sedikit bola cilok. Masya Allah. Gak paham sih. Aduh kesian. Makanya bapak-bapak kalau ada sesuatu, udah santri sasarannya sudah. Udah punya niat apa? Santri. Santri mana Ustaz? Terserah kalau itu. Karena pasti masing-masing punya rumah ada santri terdekat, kasih dia. Jangan santri yang jauh dikasih, yang dekat enggak. Nanti mati santri suruh ngaji tuh main. Dulu juga masihnya santri jauh. Suruh aja itu santri jauh pindah ke sana. Jangan begitu. Ada aturan mainnya. Mau dibagi 2, santri dekat sedikit, santri jauh sedikit. Bagi-bagi cukup bahalama supaya walatra. Yang terakhir kita tutup doa. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ketika berada di rumah, saya menemukan uang. Mantap deh. Lalu saya tanyakan kepada orang tua, dan ternyata uang itu bukan punya kedua orang tua saya. Pak, ini uang bapak bukan, uang umi bukan? Bukan. Coba lihat, bukan. Kenapa jawabannya bukan? Karena nemunya goceng. Jangan percaya, coba nemunya sekepok. Pak, Bu, ini uang siapa? Oh, uang ibu itu. Lah, udah semuanya. Apa boleh saya miliki uang hasil temuan itu? Ini sebenarnya nggak usah di rumah, dimanapun. Ini namanya bablu khotoh dalam ilmu fikih. Bablu khotoh itu menemukan sesuatu. Sayyidina Umar bin Khattab lagi jalan, ada orang tiba-tiba ngangkatin kurma. Ini kurma siapa jatuh? Ini kurma siapa dipukul sama si Noah? Makan sudah kurma itu. Kenapa? Banyak orang lagunya, gayanya kalau nemu kecil disebarin, nemu gede diumpetin. Itu salah, nemu gede sebarin, nemu kecil umpetin, sudah beres. Makanya dalam aturan bablu khotoh, kalau menemukan sesuatu disebarkan dengan ukuran kadar barang itu hilang. Bapak-bapak mohon maaf, hilang duit 1.000 perak. Kira-kira ingat duit 1.000 perak berapa lama? Ingat hilang 1.000 perak hari ini, besok ingat nggak kira-kira? Maksudnya mikir-mikir, ya Allah 1.000 gimana? Sampai besok nemu, masih ingat nggak? Berarti sebarinnya cukup 1.000 perak dari sekarang sampai besok sudah. Hilang 100.000 besok masih ingat nggak? Masih. Seminggu masih ingat nggak? Masih. Uang di mana ya? 2 minggu? Masih.
Ente mah benar-benar duit. Kalau santri masih setahun masih santri mah pas-pasan. 2 minggu, udah gak ingat. Kamu dulu ingat? Duit itu 100.000. Berarti sebarkannya 2 minggu. Hilang 1 juta, setahun ingat nggak? Ingat nggak setahun? Maksudnya ingat ya, dulu yang 1 juta di mana? Masih begitu nggak kira-kira? Masih. Maklumlah santri. Berarti kalau masih setahun tuh 1 juta sebaliknya. Jadi ukurannya seperti itu. Itu di bab Khotob paling gampang pahamnya seperti itu. Makanya para jamaah rahimakumullah, dengerin, kalau Anda menemukan sesuatu, Anda siap bertanggung jawab amanah menjaga sesuatu itu, ambil, selamatkan. Tapi kalau enggak, sudah. Jangan disentuh, jangan dilirik, jangan ditunjukin sama orang, udah jalan. Jangan ikut campur urusan bapak begitu. Kalau mau, ambil, siap amanah, jaga, sebarkan dengan cara-cara tertentu. Itu seperti itu. Kemudian kalau sudah disebarkan gak ada yang ngaku juga, silahkan Anda manfaatkan, Anda pakai itu duit dengan catatan. Kalau ada yang ngaku suatu waktu yang nyari, Anda wajib ganti. Misalnya saya di masjid nemuin duit siapa 100.000. Saya umumin minggu depan, bapak-bapak ada yang hilang duit. Berapa Ustaz? Ada yang hilang duit? Enggak, jangan disebutin. 100.000 duit saya Ustaz, 100.000 saya nggak bisa. Ada yang hilang duit? Tiba-tiba ada yang bisik, Ustaz, saya minggu lalu hilang duit Ustaz. Oh, hilang? Iya. Berapa? Jangan ngomong kita, jangan bongkar. Berapa? 1.000 Ustaz. Itu seminggu masih ingat? 1.000 Ustaz. Oh 1.000. Anak ganti goceng deh, besok ngaji lagi ya. Jangan kapok nanti hilang duit 1.000 jadi nggak ngaji. Nah, berarti yang duit tadi bukan milik dia. Ada lagi yang datang, saya hilang duit berapa? 100.000. Bener nih jumlahnya. Tanya dulu, pecahan berapa 100.000-nya? 2.000-an susah cukup. Oh lain, karena yang ini 50-an misalnya. Lain lagi, datang lagi, Ustaz, saya duit hilang 100.000, pecahannya 50-an juga. 50-nya yang baru apa yang lama? Ditanya dulu yang baru apa yang lama? Seingat saya tuh ada yang baru, ada yang lama Ustaz. Jadi dua-duanya baru bukan. Jangan sembarangan, ini amanat bentuknya. Tapi bukan berarti bukan digocek, bukan. Nemunya 100.000 selembar, dia ngomong 100.000 selembar, yang baru, bukan. Yang saya maksudnya nggak bisa, harus jujur. Nah kalau nggak ada yang ngaku, boleh itu 100.000 saya manfaatkan, dipakai sama saya nih. Dengan catatan kalau ada yang merasa kehilangan suatu saat nyari di sini dan betul emang uang itu saya wajib ganti, itu boleh. Itu konsekuensi bab Khotob. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.